Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Digital Business A. Di sini akan mempresentasikan hasil analisis sistem ERP dari bisnis kami yaitu BitDreams. Berikut adalah anggota kelompok 4 dari Digital Business A. Sebelum masuk ke analisis dari sistem ERP-nya sendiri, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis kami. Jadi BitDreams ini adalah bisnis yang berspesialisasi pada pembuatan dan penjualan perhiasan dan aksesoris yang terbuat dari manik-manik. Nah, bisnis ini kami pilih tentunya dengan cermat untuk memberikan variasi dan gaya desain yang beragam. Adapun untuk jenis-jenis produk kami seperti beads bracelet, beads ring, phone strap, dan lain sebagainya. Untuk sistem ERP yang kami pilih di sini ada penggunaan Odoo. Jadi Odoo ini sebagai platform ERP open source yang menyediakan berbagai modul untuk mengelola berbagai aspek operasional bisnis seperti penjualan, pembelian, inventaris, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, dengan Odoo ini kami dapat mengintegrasikan berbagai proses dan fungsi bisnis. Selain itu, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan produktivitas dan kinerja usaha BitDreams, serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Selanjutnya adalah modul-modul ERP. Dalam konteks bisnis gelang manik-manik, sistem ERP dapat terdiri dari beberapa modul yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai aspek operasional, administratif, dan manajerial bisnis tersebut. Adapun modul ERP yang digunakan pada bisnis ini, yang pertama adalah manajemen inventory. Nah, manajemen inventory pada bisnis gelang manik-manik ini yaitu mengkoordinasikan dan mengoptimalkan pengelolaan stok bahan mentah serta produk jadi. Dalam konteks ini, modul ini memungkinkan bisnis untuk dengan cermat melacak dan mengelola persediaan berbagai material yang digunakan dalam proses produksi seperti manik-manik, benang, dan perangkat lainnya. Dengan adanya sistem ini, bisnis dapat melakukan pemantauan yang lebih efisien terhadap persediaan, termasuk melakukan prediksi permintaan, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, serta mengoptimalkan pengadaan dan bahan mentah. Selain itu, modul ini juga memfasilitasi pemantauan stok produk jadi, memungkinkan untuk mengontrol kualitas dan ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Dengan demikian, modul manajemen inventory dalam sistem ERP membantu bisnis gelang manik-manik untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menjamin ketersediaan produk yang tepat waktu. Yang kedua adalah manajemen produksi. Modul ERP manajemen produksi ini yaitu menyediakan platform terpadu untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan seluruh proses produksi. Dalam bisnis ini, modul tersebut memungkinkan perencanaan yang terstruktur dan pengaturan jadwal produksi yang efisien, berdasarkan permintaan pelanggan dan ketersediaan bahan mentah. Fungsinya mencakup alokasi sumber daya, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan waktu, untuk memastikan produksi berjalan dan sesuai target. Modul ini juga memungkinkan pemantauan real-time terhadap kemajuan produksi, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi potensi penundaan atau hambatan produksi secara cepat dan mengambil tindakan korektif. Selain itu, modul ini juga memfasilitasi pelacakan biaya produksi sehingga memungkinkan evaluasi kinerja produksi dan analisis terhadap efisiensi operasional. Dengan demikian, modul ini memberikan fondasi yang solid bagi bisnis gelang manik-manik untuk mengoptimalkan proses produksi mereka dengan cara meningkatkan kualitas produk dan memberikan layanan yang konsisten kepada pelanggan. Yang ketiga adalah manajemen penjualan dan pemesanan. Modul ini memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan efisiensi proses penjualan serta pemesanan produk gelang manik-manik. Memungkinkan pencatatan pemesanan dari pelanggan dengan akurat dan sistematis, mulai dari pemesanan standar hingga pemesanan custom. Fungsinya mencakup penjadwalan pengiriman yang tepat waktu, pemrosesan faktur, dan pelacakan pembayaran. Selain itu, modul ini memungkinkan bisnis untuk memantau status pesanan secara real-time, memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan pelanggan mengenai status pesanan mereka. Kemudian, dengan fitur pelaporan yang terintegrasi, modul ini juga memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk menganalisis tren penjualan,
mengevaluasi kinerja penjualan, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Dengan adanya modul ini, memberikan keseluruhan proses penjualan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik, membantu bisnis Gelang Manik-Manik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah manajemen keuangan. Dalam konteks ini, modul ini menyediakan platform terintegrasi untuk mengelola semua aspek keuangan perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan keuangan yang komprehensif. Fungsinya mencakup pencatatan semua arus kas masuk dan keluar, termasuk penjualan, pembelian bahan mentah, biaya produksi, dan pengeluaran lainnya. Modul ini juga memfasilitasi manajemen tagihan dan pembayaran, memastikan bahwa tagihan pelanggan diselesaikan secara tepat waktu dan pembayaran kepada pemasok dilakukan secara efisien. Selain itu, modul ini juga memungkinkan pemantauan terhadap performa keuangan perusahaan melalui analisis yang mendalam terhadap data keuangan. Dengan demikian, modul ini membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan kondisi keuangan yang akurat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan, dan peluang. Dengan demikian, implementasi modul manajemen keuangan ini pada bisnis Gelang Manik-Manik dapat menjaga stabilitas keuangan mereka, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih efektif. Next. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi implementasi dari ERP. Sistem ERP ini rumit dan memerlukan keahlian teknis yang signifikan untuk diterapkan dan dikelola. Solusinya memberikan panduan konfigurasi sistem, migrasi dan integrasi data, serta dukungan pelatihan dan pemecahan masalah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem terus berfungsi dengan lancar setelah implementasi. Tantangan yang kedua yaitu sistem ERP ini memerlukan implementasi yang seringkali adanya perubahan signifikan dalam proses bisnis, alur kerja, dan peran pekerjaan yang dapat menimbulkan penolakan di kalangan karyawan. Keahlian teknis yang signifikan ini sulit untuk diterapkan dan dikelola ketika menggunakan sistem ERP. Solusinya adanya penetapan struktur tata kelola yang jelas dan menguraikan peran serta tanggung jawab setiap anggota tim yang merupakan hal penting. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya perencanaan dan strategi sebelum menerapkan sistem ERP. Dapat menyebabkan kegagalan implementasi, pemborosan sumber daya, dan peningkatan biaya. Solusinya adanya perencanaan dan penyusunan strategi penerapan ERP dengan hati-hati, termasuk dalam menentukan tujuan bisnis, persyaratan, dan indikator kinerja utama yang akan membantu dalam memilih ERP yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis perusahaan. Selain itu, perusahaan harus mengembangkan rencana proyek yang menguraikan waktu implementasi, tugas, pencapaian, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada refleksi, implementasi, dan pengalaman penggunaan ERP. Yang pertama ada pengelolaan persediaan yang efektif, di mana pengelolaan persediaan ERP dapat memberikan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi persediaan untuk usaha bisnis kami. Contohnya seperti inventaris bahan baku, stok produk jadi, dan komponen manik-manik. Dari pengalaman ini, kita dapat memahami bagaimana pentingnya mengelola persediaan dengan efisien, mengenali tren permintaan, dan mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan produk yang berlebihan. Yang kedua ada manajemen desain dan produksi yang terkoordinasi. Di manajemen desain ini, ERP juga dapat memberikan dukungan
dalam mengelola desain dan produksi bisnis kami. Contohnya seperti melacak proses desain, mengkoordinasikan langkah-langkah produksi, dan memonitor kemajuan secara real time. Pada pengalaman ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya sinkronisasi antara departemen desain, produksi, dan manajemen guna mencapai efisiensi produksi yang maksimal dalam bisnis. Yang terakhir ada penyempurnaan proses bisnis. Dalam implementasi pada ERP ini melibatkan revisi dan penyesuaian proses bisnis. Untuk pengalaman ini juga mengajarkan kepentingan terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan pada proses bisnis. Dan juga penerapan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Next. Selanjutnya, manfaat ERP untuk efisiensi operasional. Dalam penggunaan ERP, yang diperoleh dari penggunaan ERP baik untuk efisiensi operasional maupun pengambilan keputusan. Dalam efisiensi operasional yang pertama, manajemen inventaris. Dalam bisnis fashion manik-manik, mengelola inventaris, bahan baku, dan produk jadi sangat krusial. ERP dapat membantu melacak stok, memantau tingkat persediaan, dan mengoptimalkan pembelian bahan baku. Ini mencegah kekurangan atau kelebihan stok yang bisa mengganggu operasional. Yang kedua, pemantauan produksi. ERP memungkinkan pemantauan proses produksi fashion manik-manik secara meningkatkan kepuasan secara real time, memastikan bahwa pesanan produksi yang dikirim tepat waktu. Dengan demikian dapat meningkatkan keputusan pelanggan. Yang ketiga, efisiensi proses. Sistem ERP dapat mengoptimasi proses penjualan, pembelian, dan pencatatan keuangan, sehingga mengurangi waktu upaya yang diperlukan untuk tugas-tugas administrasi. Yang keempat, integrasi dengan saluran penjualan. Bisnis fashion manik-manik menjual produk melalui berbagai saluran seperti toko fisik, online, atau media sosial. ERP bisa mengintegrasikan semua saluran ini untuk menyediakan pandangan holistik mengenai penjualan. Next. Selanjutnya dari segi pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis tren penjualan. ERP menyediakan data historis dan analisis tren yang membantu pemilik bisnis untuk mengidentifikasi produk fashion manik-manik yang paling laris, musim penjualan tertinggi, dan preferensi pelanggan. Yang kedua, perencanaan keuangan. Dengan ERP, bisnis dapat lebih akurat dalam membuat proyeksi keuangan dan anggaran yang penting untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. ERP menyediakan laporan dan dashboard yang memungkinkan pemilik bisnis membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data aktual dan bukan hanya intuisi. Lalu yang keempat, respon cepat terhadap pasar. Dengan informasi pasar yang up-to-date, bisnis dapat dengan cepat menyesuaikan strategi harga, promosi, dan desain produk baru sesuai dengan permintaan pasar. Lalu yang kelima, manajemen risiko. ERP membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko seperti fluktuasi harga, bahan baku, atau perubahan tren pasar, yang sangat penting untuk bisnis yang bergantung pada tren mode dan selera konsumsi yang berubah-ubah.
Dan untuk selanjutnya ada langkah-langkah implementasi sistem ERP. Yang pertama itu perencanaan dan implementasi, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis. Itu akan dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap kebutuhan bisnis, termasuk manajemen inventaris, produksi, penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya penetapan tujuan, akan ditetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk hasil dari implementasi ERP, seperti peningkatan efisiensi operasional atau pengurangan biaya atau peningkatan layanan pelanggan. Lalu yang kedua ada pemilihan sistem ERP. Sebelum itu akan dilakukan demo menggunakan fitur demo atau trial untuk memilih aplikasi untuk mengimplementasikan ERP untuk memastikan kesesuaian fitur dan kebutuhan bisnis. Selanjutnya pemilihan sistem. Setelah memilih aplikasi yang tepat, kami akan memilih paket atau solusi ERP yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan kami. Next. Yang ketiga ada persiapan implementasi, yaitu persiapan data. Akan disiapkan data yang diperlukan untuk memastikan integrasi dan keakuratan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem ERP. Selanjutnya ada konfigurasi dan kostumisasi. Akan dikonfigurasikan sistem ERP sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan, termasuk kostumisasi modul inventaris, produksi, penjualan, dan keuangan. Yang keempat ada implementasi dan pengujian, yaitu pengujian sistem. Setelah itu lakukan pengujian sistem secara menyeluruh terhadap sistem ERP untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Setelah itu melakukan peluncuran bertahap, implementasikan sistem ERP secara bertahap dimulai dari satu bagian, yaitu penjualan maupun manajemen manufaktur maupun di manajemen inventories, penyimpanan, sebelum meluas ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir ada monitor dan evaluasi. Akan dipantau kinerja sistem ERP secara terus-menerus dan dilakukan evaluasi secara reguler untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Bisnis, saya akan menunjukkan bagaimana jika ada yang mengorder barang dari kelompok kami, yaitu item manik-manik. Baiklah, sebelumnya kita ada bahan baku, yaitu benang elastis, plastik packaging, dan gelang manik. Dan manik-manik, yang dimana barang elastis tersebut, benang elastis ini itu satunya itu yaitu 1 meter ya satunya, dan manik-maniknya satu unitnya itu sama 20 gram, dan plastik packagingnya itu satunya itu ya satu bungkus gitu, satu buat plastik ya. Baiklah, saya akan menunjukkan pertama-tama jika ini sudah ada. Jika saya mau menambahkan item baru, saya akan menambahkan di new. Misalnya saya akan bikin kalung. Karena kalung ini adalah item kebutuhan saya, jadi saya akan masukkan can be sold tanpa taxes, yang misalnya akan masukkan sales price 10.000, let's say, dan costnya adalah 5.000. Produk kategorinya itu saya akan masukkan internal link baru, yaitu kalung manik. Dan ini bukan bahan baku, ini bukan baru bahan kategorinya, yaitu kalung. Ya, maka akan ada kalung baru di sini ya. Setelah itu saya akan lanjut untuk purchasing. Untuk menambahkan bahan-bahan baku, saya akan melakukan purchasing. Dengan purchase ya, akan buat baru. Ini kita menggunakan vendor kemarin dari toko Serbada. Toko Serbada ini udah ada ya. Add product. Kita akan nambah bahan-bahan baku semua. Benang elastis, manik-manik, dan plastik packaging. Satu aja semuanya. Oke, langsung kita confirm order. Bisa juga kita send by email notanya untuk dijadikan jadi nota untuk di book accounting untuk kelompok saya. Bisa juga jadi di send by email.
Tapi untuk itu kita confirm order dulu. Ya, sudah confirm. Kita receive products. Validate. Karena kayak semuanya datang satu, kita harus validate-nya satu semua ya. Oke, sudah. Kita balik ke inventory. Iya. Sekarang sudah ini udah nggak ada delivery orders ya. Sudah di products. Ya, sudah nambah satu semua lagi ya. Sudah nambah satu semua. Analisis, plastic packaging, dan mechanics semua. Terus kita akan lanjut ke manufacturing. Ini adalah cara produksinya. Untuk kita akan bikin cincin manik. Kita bikin satu. Ini bahan-bahan bakunya. Ini plastic packaging. Tambah lagi benang elastis. Tambah lagi manik-maniknya. Plastic packaging tadi kita ingat itu menggunakan satuannya satu kan ya. Jadi kayak satu item ya pasti satu plastik. Ini satu di sini. Salah. Sedangkan benang elastis ini kami menggunakan 5 cm diameternya untuk cincin rata-rata. Tapi kan karena cincin kan pakai size ya. Jadi kami menggunakan 4 sampai 6 cm. Jadi kami menggunakan, tapi untuk contoh di sini kita menggunakan 5 saja ya. 5 cm. Salah. 5 cm dan satu quantity tadi merupakan 1 meter. Jadi 1 meter kan 100 cm ya. 1 cm dan berarti 0 berarti sama dengan hitung 5%. 5% dari 100 meter sama 5 cm kan ya. Kesatunya kuantitinya 1 meter. Jadi 5%. 5% itu koma 0,05 ya. Dan manik-maniknya itu hitungannya per 20 gram. Nah, kalau cincin itu kan menggunakan 4 satuannya itu 20 gram. Untuk cincin itu kan menggunakan 20 gram. Di mana 4 gram. 4 gram jadi 4 per 20 itu sama dengan 1 per 5. 1 per 5. 1 per 5 merupakan 20%. 20% 0,20 ya. 0,2 berarti. Hilang. Oke. Terus kita confirm. Produce all. Kita langsung lihat di inventory. Product. Ya bisa dilihat on hand-nya kita jadi nambah 1. Dan ini semuanya udah kurang ya di bahan baku. Plastik packaging kurang 1 unit. Manik-maniknya kurang 0,20. Lalu benang elastisnya kurang 0,05 tadi ya. 0,05. Ya, seperti itu ya. Lalu langsung lalu let's say ada pemesanan. Ada misalnya kemarin ada consumer memesan nama Ratna misalnya. Itu Ratna, ya ada. Ratna. Kita add product. Itu cincin manik, gelang manik atau strap handphone ya. Karena tadi kita bikin cincin, kita jual cincin aja. Ini cincin, kita jual quantity 1. Ya, price-nya 5.000. Ratna ya. Lalu kita confirm. Kita create invoice, regular invoice, bukan down payment dan segala macam. Trade. Oke, kita confirm ya. Oke.
Oke, benar itu proses. Jadi ini kan domain 1, konten 1 kita validate. Oke, kita lihat di products. Oke, sudah ya, udah dikirim, kita udah dapat invoice, kita udah dapat semua udah ada. Ini, jadi kita udah dapat semuanya, udah ini dari kurang, udah dikirim, kita udah dapat nota dan bukti transfer dan segala macem. Jadi gitu, dari inventory ke kasir itu gimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.